Kok masih boleh sih main ke rumahnya? Ini kali ya modusnya diajarin gambar gitu ya. Oh cuman temenan aja kayaknya main ke rumah, ya udahlah kan belum tentu. Taunya tentu. Oh, Diego sama Frida tuh dulu dibilangnya the dove and the Oh ya, and the elephant. Karena kalau kalian lihat secara fisik, Frida itu kan kecil, kurus gitu ya. Sementara Diegonya besar dan gendut. Sebutan ibunya yang nyebutnya sedih banget. Oh, terus karena juga Diego itu udah pernah 2 kali menikah, tapi cerai gitu. Terus Diego sempet bilang gak sih ke Frida kalau aduh gue nih kayaknya will not be a faithful husband for you nih. Dia ngomong gitu dari awal. Udah kesirep aja gak sih? Udah kayak Iya mungkin dia udah terpesona akan bagaimana Diego mengagumi Frida kali ya. admire each other gitu. Aduh, ya udah deh, gue akan semangat. Dia mungkin dapat tujuan hidupnya dia dari ketemu Diego gitu. Terus atau mungkin udah kayak ya itu mungkin aja kan sekarang dia ngomong gitu. Mungkin nanti pas kita menikah enggak atau apa ya biasalah kayak gitu gitu. Mereka menikah kan. Nah setahun kemudian karena Diego nih lagi dapat kerjaan atau commission bikin mural di San Francisco, USA. Akhirnya mereka pindah ke sana. Di tahun itu tuh Frida juga lagi hamil. Sayangnya dia guguran karena kecelakaan yang waktu umur 18 tahun itu jadinya nyebabin sampai dia tuh akhirnya nggak bisa punya anak gitu. Bisa dibilang. Mungkin Ini by the way tahunnya sekitar 1930-an gitu. Nah dia bikin lukisan nih, nama tulisannya Frida and the Caesarean. Lalu setahun kemudian tahun 1932 pindah nih dari SF ke Detroit. Terus Frida hamil lagi dan keguguran lagi. Gitu, masih gara-gara si pelvis ini. Dia bikin lukisan The Henry Ford Hospital pas keguguran tuh di rumah sakit Henry Ford Hospital ini di US. Lukisannya dia kan emang ini ya, eksplisit banget dan selalu menggunakan wajah dia dalam setiap gambar. Detail juga gitu ya. Dia tuh sering banget Frida tuh pakai simbolis gitu. Misalnya ini mungkin suasana di US gitu. Atau misalnya ini bunga apa. Pelvisnya dia ini ya. Ini masalah pelvisnya, ini bayinya. Akhir tahun 1932 itu mereka pindah ke New York. Diego mau bikin mural di Rockefeller Center. Itu kan ibaratnya tempatnya lumayan terkenal ya. Jadi Diego tuh sebenarnya bisa bilang lagi asik banget buat explore US gitu. Karirnya lagi melonjak gitu. Tapi sementara Frida tuh udah kayak muak banget deh sama US ini. Pengen pulang aja ke Meksiko. Mungkin juga karena faktor dia beberapa kali keguguran gitu kali ya. Terus dia kayak, aduh gue pengen pulang ke rumah. Dia sampai kayak bikin beberapa lukisan yang menggambarkan kemuakannya itu. Tapi untungnya kontrak kerja Diego tuh selesainya lebih cepat. Jadi mereka bisa lebih cepat balik. Jadi tuh sebenarnya hubungan pernikahan mereka berdua tuh bisa dibilang kayak open relationship gitu, Vince. Saling punya selingkuhan gitu, selingkuhan atau pasangan lain. Kalau open relationship tuh bisa dibilang selingkuhan gak sih? Enggak juga gak sih? Apa tergantung ngerti ya? Apa tergantung perjanjian aja ya? Bisa jadi, soalnya karena mereka sering berantem, mereka tuh suka pisah. Mereka punya connecting house gitu, pisah tapi masih bisa ngelihat satu sama lain gitu. Dan banyak yang suka datang nginep di situ, itu tuh pasangan-pasangan mereka gitu. Iya, soalnya kan dibilangnya kayak gitu kan. Cuma salah satunya tuh sempet dibilang Diego selingkuh gitu. Cuma kalau misalkan emang secara terbuka gitu, apa bisa dibilang itu selingkuh? Oh, atau mungkin sebenarnya kalau yang terbuka, mungkin sebenarnya ada lagi tahu, gitu ya? Gitu kali ya. Tapi mungkin yang selingkuh, mereka nggak ngasih tahu punya pasangan sama siapa, dan ternyata Frida tuh juga punya kecenderungan suka sama perempuan dan laki-laki gitu. Diego udah sadar itu. Dan banyak juga orang-orang yang terkenal kayak fotografer atau ada juga aktris itu juga seniman juga. Memang rumahnya itu penuh dengan gonjang-ganjing gitu. Nah, udah kayak gitu, pastikan suatu masalah tuh akan ada peak dari sebuah problem ya nggak sih? Yang udah mungkin udah build up ya. Kamu merasa nggak sih
masalah itu akan kita anggap masalah kalau emang kita mau menjadikan itu masalah. Iya betul. Mereka open relationship ini mungkin sebenarnya itu masalah Terlihat buat kita. kayak masalah ya. Tapi mungkin bagi dia itu tidak sebuah masalah, jadi kayak ya udah. Dan ternyata masalahnya adalah ketika Frida tahu bahwa Diego selingkuh sama adiknya sendiri. Adiknya Frida bernama Christina. Males banget sih ngebayangin. Aduh. Akhirnya Frida capek. Udahlah. Di situ ada karyanya gak sih? Aku jadi kayak ngerasa nggak tahu apa sih. Ini subjektivitas gue sebagai pembaca. Mungkin Frida nggak kayak gitu. Kayak gitu tuh apa? Bukan yang explore seksualitasnya dia. Karena dari bahasanya si Frida tuh sangat kayak mempertanyakan dan mempermasalahkan. Kok bisa sih punya pacar lagi, punya selingkuhan lagi gitu. Mungkin kayak ini kali ya, rebound gitu ya. Kayak lo bisa, gue juga bisa nih. Atau kayak diskusi aja gitu gak sih, Vin? Iya, gue sih suka sama lo. Kalau gue selingkuh doesn't mean I don't love you. Karena aku mikir mereka berdua seniman, terus sama-sama kayak saling terbuka untuk bertukar pendapat. Terus akhirnya kayaknya Diego ngasih tahu ya pendapat gue tentang sebuah relationship tuh seperti ini, dan seksualitas gue yang membuat misalkan dia bilang gue tuh emang nggak bisa sama satu cewek gini, cuman ya gue tetap cinta sama lo gitu segala macem. Akhirnya gitu ya, ya udah deh, walaupun sebenarnya dia kayak gue nggak suka sih gitu, cuman ya udah deh kalau emang kayak gitu gue coba deh. Diego itu kan udah lebih dewasa, pasti secara umurnya kan sangat kayak ya udah pasti experience lo lebih baik daripada gue. Dan kayaknya lebih terpercaya aja gitu. Betul pikirannya udah sangat saklek gitu ya dengan umur segitu. 40 tahun, satu lagi 22 gitu loh. Maksudnya ya mungkin si Frida lagi menemukan cintanya, Diego tuh udah kayak lagi explore aja. Mungkin kayak gitu. Peaknya ketika orang itu adalah orang terdekatnya Frida kan, jadi dia benar-benar kayak anjir, adik gue juga lo embat gitu mungkin ya. Wah gila sih, Eling gitu kan. Akhirnya Frida cabut kan dari rumah, dia tinggal di apartemen. Tinggal sendiri dia kan dia marah gitulah. Terus abis itu, tapi gue bayangin deh kamu kayak marah, jatuhnya jadi kayak lo marah sama bokap lo gitu loh. Bokap lo pasti kayak ya udahlah ntar juga dia ini sendiri gitu kali ya. Anjir gak enak banget rasanya. Oh ternyata gue ada yang lupa, pas dia pulang itu dia juga sempat hamil lagi dan keguguran lagi. Total kegugurannya itu 3 kali. Udah nggak bisa gitu loh. Abis itu dia juga sempat operasi kakinya dan berapa jari tuh harus diamputasi gitulah guys. Sedih banget, merinding gue. Nah abis dia kabur 2 tahun kemudian, itu kan 1934, 1936 si Diego sama Frida tuh baikan gitu. Kayak Diego minta maaf kali ya, minta maaf dong, masa enggak, gimana sih, jahat banget. Baikan apa balikan sih? Baikan doang. Ketahuan selingkuh, Frida cabut selama 2 tahun, kemudian baikan sama Diego sambil dia masih harus ngejalanin operasi kakinya gitu. 1939 tetap masih dengan perselingkuhan itu. Open relationship. Pas 1938, setahun sebelum akhirnya mereka cerai, si Frida tuh semacam ikut pameran, terus dia tuh seneng banget karena ternyata ada karyanya dia tuh yang dibeli. Sampai akhirnya dia rasa, oh ternyata gue bisa ngasilin duit ya. Kalau gitu gue bisa terbebas nih dari Diego, gue tuh bisa sendiri. Berarti selama ini tuh dia bener-bener ngegambar for the sake of ngegambar doang ya? Maksudnya dia nggak yakin kalau itu tuh bisa menghasilkan uang gitu loh. Yang penting yaudah ngelukis aja gitu. Iya. Karena dapet faith dari Diego juga. Terus baru malahan sadarnya cinta itu ya sama Diego. Bisa jadi. Soalnya beberapa artikel tuh bilang kalau misalnya Frida ini terbayang-bayangi oleh Diego banget. Dari awal tuh karyanya Frida tuh sama sekali nggak kelihatan. Baru setelah si pameran ini, akhirnya dia punya percaya diri untuk karya gue ada yang dibeli. Gue bisa tanpa Diego gitu. Lo harus lanjutin nonton part 3-nya ya, soalnya ini ceritanya belum selesai.
Jangan sampai ketinggalan, makanya subscribe dulu dong. Bye.